tunggu-tunggu manfaatnya ketika memberikan atau menjual AMC Shield adalah benefit ya atau wellness benefit yang manfaatnya sudah dirasakan sejak setahun atau sebelum setahun bahkan ya sebelum setahun dari polis 10 bulan. didapatkan atau dibeli ya 10 bulan bahkan gitu sudah bisa dikumpulkan dan sudah bisa dimanfaatkan, tapi tetap ditanya-tanya, mana yang bisa digunakan untuk bayar premi, mana yang bisa dipakai buat pengurangan premi selanjutnya, dan seterusnya itu masih yang ditunggu-tunggu, dan tahun ini Sekwis memenuhi janjinya, ya, sebentar lagi akan bisa dimanfaatkan untuk itu, dan bagaimana nanti tata caranya, Pak Sukmo dan Mbak Ati akan membersamai Bapak Ibu semua untuk menjelaskan bagaimana tata caranya. Bukan hanya itu saja, kami mengingatkan juga di awal tahun ini juga disampaikan beberapa fitur produk, memang belum produk baru, tetapi bandel-bandel yang disiapkan itu diharapkan akan sangat membantu Bapak Ibu untuk menjual rider kesehatan ya. Kalau yang di akhir tahun kita sudah dikenalkan dengan Smart Shield ya, ternyata yang smart berikutnya pun sudah disiapkan di awal tahun. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi uh, senjata andalan berikutnya gitu untuk menjual produk terutama produk-produk kesehatan. Dan untuk produk barunya tahun ini belum, tapi tunggu aja, pasti kok selalu ada yang baru dari Sekwis untuk memastikan Bapak Ibu lebih sukses lagi menjalani bisnis ini bersama Sekwis. Tak perlu berlama-lama, mari kita ikuti bersama-sama bagaimana wellness benefit ini bisa dirasakan manfaatnya lebih lagi oleh para nasabah, sehingga nasabah bisa lebih yakin dan mereferensikan koleganya untuk ketemu Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang sudah dirasakan selama ini. Itu aja Pak Sukmo, yuk kita bersamai kawan-kawan agensi ini supaya lebih sukses lagi di tahun ini. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Samuji. Berikan aplaus yang meriah untuk Pak Samuji. Yeah. Bu Ati, ini saatnya ya kita sharing-sharing nih. Apa yang menarik gitu ya? Nah, apa sih yang baru sebetulnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu? Ada satu hal, boleh di-share PowerPoint-nya Bu Ati ya. Yang pertama adalah kita sekarang menyebutnya sebagai wellness benefit ya. Nah, selama ini mungkin kita kenalnya wellness reward gitu kan. Kalau reward kan kesannya hadiah gitu ya. Nah, maka namanya sekarang disamakan, distandarisasi karena itu di dalam service benefit box, maka disebut sebagai wellness benefit ya. Jadi manfaat kalau nasabah itu sehat. Ya, jadi apa sih manfaatnya? Oke, ada apa aja sih Mbak Bu Ati? Kalau kemarin-kemarin itu kita kan udah kenal nih ya kalau benefit box itu bisa ditukar, bisa untuk medical check up, bisa untuk vaksin, bisa untuk klaim ekses ya, bisa juga untuk kiper ya atau ekses sudah ya, kiper dan ekses sudah bisa. Nah, yang ditanya-tanyakan ya di fitur benefit ini adalah Pak, dulu katanya waktu launching itu bisa untuk pengurang premi nih. Kapan nih bisanya nih? Nah, kapan nih buat ini kira-kira bisanya nih? Oke, baik, rencananya adalah akan di-launching tanggal 19 Januari ya, Bapak Ibu. 19 Januari, minggu depan. Yes, Ya. betul. Mungkin kita juga remind juga bahwa benefit reward ini ada, itu khusus sales, itu ada 2 ketentuan ya, yang menggunakan keeper. Jadi selama kalau di tahun pertama 10 bulan pertama tidak ada klaim sama sekali, maka nasabah berhak mendapatkan benefit reward ini ya. Bukan reward, jadi wellness benefit. Rewardnya udah bilangin ya, benefit ya, wellness benefit. Kalau yang dengan keeper gitu ya, itu akan mendapatkan 15% dari premi yang dibayarkan. Tapi kalau yang tanpa keeper itu 10%. Jadi hitungan pertama adalah 10 bulan, itu dilihat tidak ada klaim, maka berhak mendapatkan wellness benefit. Adanya di mana gitu? Seperti kita tahu karena memang sudah pernah dan ini sudah berjalan, itu adanya di Sekwis app-nya nasabah. Ya, itu hanya kalau Sekwis benefit box, betul. Iya. Ya. Ngomong-ngomong Bu Ati, kok katanya dulu kan pembayaran premi, tapi kok sekarang nyebutnya outstanding deduction ya?
Oke. Apa ini yang berbeda ini ya? Outstanding deduction ya. Iya, kok dulu kan pengurang premi, tapi ini kok outstanding nyebutnya, bukan hanya premi nih buat ini. Nah, ini keren ya. Jadi artinya Eh, yang kita tahu kan buat pengurang premi saja, tetapi iya, untuk wellness benefit ini, untuk outstanding deduction itu tidak hanya untuk premi Bapak Ibu, tetapi ya, oh untuk ya, apa oke. saja ya, Sudah ya. tenang. Tenang dan Kita sabar ya. kita lihat dulu nih alurnya nih. Kalau Alurnya mau ya. Oke. iya, kalau mau ke sana tuh gimana caranya? Pertama kan itu harus punya Secus App, udah itu Secus App udah masuk, otomatis nasabah itu punya satu menu yaitu namanya Secus Benefit Box ya. Secus Benefit Box itu berarti kalau dibuka itu ada di kiri bawah gitu ya. Secus Benefit Box ya, di menu nanti ambil ini mungkin apa saking banyaknya menunya kemungkinan tertutup jadi harus diklik dulu menunya. Nah, semua menu nanti di kiri bawah gitu ya. Nah, pilih Secus Benefit Box. Nanti kalau diklik Secus Benefit Box ini tampilannya gimana buat ini? Kalau diklik Tampilan seperti ini. oke. Ada pilihan polis ya. Jadi supaya ada muncul di sini karena kalau nggak nasabah ini nggak punya polis dengan manfaat baris benefit, nah menu ini kosong gitu. Tapi kalau ada satu aja, nah akan muncul gitu ya. Nah yang mana nih yang bisa tentunya yang IMC. mengandung IMC Shield ya yang ada. Jadi kalau Sophie saat ini belum ada ya. Infinite Medcare saja belum ada. Cari yang polis yang ada IMC Shield-nya ya. Oke, dari situ nanti kalau udah diklik polisnya, klik, nah gitu dipilih, akan ada keterangan. Ini kalau kita bilang onboarding screen ya. Jadi menjelaskan apa sih wellness benefit itu dan kemudian syarat dan ketentuan, caranya seperti apa penggunanya, gitu ya. Nah kalau udah ini kita tinggal klik aja lanjut. Nah setelah lanjut nanti kelihatan nih. Nah wellness benefitnya untuk polis ini ya ada kelihatan total benefitnya ada berapa nih? Sekian gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada daftar transaksi berjalan. Ya. Nah, transaksi berjalan ini kelihatan nih pengajuan kapan, statusnya seperti apa kelihatan. Nah, nanti bagi yang disetujui kita bisa klik di riwayat transaksi. Riwayat transaksi itu kelihatan. Oh, mana yang sudah disetujui, tanggal berapa, jumlahnya berapa ada di situ. Ya. Nah, gimana cara klaimnya? Nah, gimana cara klaimnya? Maka kita klik tombol klaim di situ. Kalau kita lihat total benefit itu ya, nah ada tombol klaim. Kita klik klaim. Ya. Dari situ kalau kita klik, nah akan muncul pilihan menunya. Silahkan buatin ya. Nah, tipe klaimnya apakah medical check up, apakah untuk vaksin, atau untuk excess claim, atau untuk deductible claim, atau untuk outstanding deduction. Jadi Bapak Ibu jangan carinya pengurang premi itu bukan ya namanya ya, tapi outstanding deduction. Karena premi yang jatuh tempo sekalipun disebut sebagai outstanding premium kan, jadi premi yang uh, jatuh tempo sebutnya outstanding ya. Nah nanti kliknya di situ. Tapi kita lihat dulu kalau selain outstanding nanti kita lihat belakangan ya. Nah kalau misalkan kita klik masing-masing, tampilannya seperti apa sih? Nanti tentu tampilannya akan masing-masing ya. Misalkan untuk medical check up paling kiri nih ya, medical check up. Nanti harus isi data ya, nama, kemudian nomor bank tujuan, nomor rekeningnya berapa, terus foto KTP, kemudian rincian kwitansinya ya, kemudian foto dokumen yang lain yang diminta, silakan ya. Oke. Vaksin juga mirip, medical check up, vaksin, claim access itu mirip ya. Deductible juga mirip, apa aja tinggal diisi datanya aja. Ini mohon maaf ya, bukan mata Anda yang nggak bisa baca, tapi memang kita dapat materinya sedikit kurang tajam, gitu. Jadi harap maklum. Baik, nah bagaimana kalau ini saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau ada pertanyaan boleh diketik kolom chat juga ya. Nah, bagaimana untuk klaim yang outstanding tadi ini? Nah, gimana buatnya ini outstanding? Nah, sama jalurnya ya. Nah, ini sekarang kita lihat step by stepnya. Pertama tadi pilih yang Secret Benefit Box ya, biasa benefit box akan keluar pilihan polis, kita pilih polisnya, klik, kemudian masuk ke onboarding screen ya, apa maksudnya, bagaimana caranya, oke, kemudian kita lanjut.
masuk ke benefit box dengan yang tadi ya. Kita pilih claim ya. Kita claim, nanti akan pilih nanti tipe klaimnya apa. Kita pilih yang outstanding deduction ya. Tik gitu ya. Nanti akan masuk ke menu outstanding deduction. Nah, ini paling berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan diminta rekening bank ya, banknya tujuannya kemana gitu. Kalau ini nggak diminta. Nah, kira-kira kenapa nih Bu Atik? Kok outstanding deduction nggak minta rekening bank nih Bu Atik? Ya, karena memang nggak masuk ke rekening nasabah ya. Dan ini Oh, fungsinya, jadi outstanding deduction ini dialihkan untuk yang pertama untuk EPL ya. Jadi tidak premi ya, dulu. Jadi kan biasanya tujuan kita mau bayarin pengurangan premi tahun berikutnya nih gitu ya. Nah, ya. nanti sistem akan melihat nih Pak Sukmo dan Bapak Ibu, ada EPL-nya nggak untuk Ada pembayaran yang outstandingnya nggak? sebelumnya, Iya. outstanding atau enggak. Jadi Mm-mm. apakah ada outstanding preminya, EPL loan, atau juga apakah ada loan-nya Ada gitu ya. loannya ya. Dan UL? Kalau baru UL nggak ada loan kalau kalau UL. UL ada misdep misalkan. Nah, karena kan Ah, INC Shield ini bisa dilekatkan di produk unit link. Nah, kalau unit betul. link nggak ada EPL nih Pak Sukmo, tapi adanya Mm-mm. misdep gitu kan. Nah, Nah, mau bayar premi dicek dulu ada misdepnya nggak. Misalkan oke. contoh dia punya service boxnya apa wellness benefitnya 1,5, preminya misalkan 1,5 juga gitu ya. Nah, tapi Ya. dilihat ada EPL nggak, atau kalau unit link ada misdep nggak. Ada nih, misal Mm-mm. misdep 200.000, maka dipotong dulu buat misdep, sisanya baru Betul. buat premi Bayar begitu. premi. Iya. Yes. Jadi Gitu ya. secara otomatis makanya Ya. tidak ditanya rekening ya, karena memang tidak masuk ke Iya. rekening nasabah. Iya. Itu sih Pak Nah, sebenarnya. nah ini gimana nih? Misalkan ini kan ada ketentuan untuk outstanding deduction ini minimal 100.000. Jadi kalau kita ngetik ya nggak tahu mungkin salah ketik atau bagaimana ternyata kurang dari 100.000 akan ada peringatan bahwa nggak bisa kurang dari 100.000 ya untuk outstanding deduction ini. Jadi misalkan misdebitnya cuma 50.000 nih, nggak bisa buat kalau misdebitnya cuma 50.000 ya. Nah, gitu. Atau kita outstandingnya misalkan udah sama premi, udah sama misdep gitu, ternyata totalnya outstandingnya adalah 500.000 misalkan ya, 500.000. Kita ngisinya 600.000, berarti lebih besar daripada outstandingnya. Ini juga nggak bisa, maka akan keluar peringatan bahwa tidak bisa melebihi dari outstandingnya. Outstandingnya bisa bisa loan, bisa premi jatuh tempo ya. Misalkan ini karena dikumpulin banyak nih poinnya, rewardnya, nah maka tidak bisa melebihi dari outstandingnya berapa ya. Misalkan outstanding 2 juta, kita punya saldo 2,5 juta. Nggak bisa kita masukin 2,5 juta, karena outstanding cuma 2 juta. Gitu ya. Demikian juga kita nggak bisa melebihi, ngisinya lebih daripada total benefit kita. Total benefit 1,5 juta, tagihannya 3 juta. Ya, kita isi 3 juta. Dia juga error, langsung ngasih tahu peringatan bahwa tidak bisa melebihi dari eh, Aduh. total benefit yang dimiliki gitu ya. Eh, Nah, nantinya kalau ini udah berhasil ya, gitu, diajukan gitu. Nah, gimana ngeceknya bahwa sudah berhasil gitu? Nanti kita lihat di detail polis. Jadi keluar dari manfaat benefit box ya, masuk ke bagian detail polis. Nanti akan dilihat di tab payment itu nanti akan kelihatan. Payment terakhir kapan? Nah, payment terakhir itu berarti tanggal disetujuinya ini tadi ya. Kalau misalkan sudah payment yang sebelumnya ya terakhir itu 2020, bukan terakhir sorry, yang jatuh tempo terakhir tahun 2020 nggak bayar lagi. Nah, di 2026 ini misalkan ada pembayaran akan tekan kelihatan di sini jumlahnya. Nah, kemudian kalau ternyata outstandingnya misalkan ini ada loan, di contohnya ada loan 20 juta, ada APL 5 juta ya, total 25 juta. Nah, itu total outstandingnya. Jadi misalkan udah kepake semua nih buat bayar ini, ya berarti eh, masih ada sejumlah premi yang harus dibayarkan ya, karena baru berkurang sebagian. Begitu ya. Simpel ya Pak Sukmo. Simple sebenarnya, simple sekali, tapi sudah sangat ditunggu-tunggu nih buat Atik nih. Benar-benar. Ya, oke.
Dan karena memang simple, Bapak Ibu tadi di awal kita bilang kita nggak sampai 1 jam gitu ya menyampaikan, Iya, karena Mas 5 menit sampai. selesai. Karena memang Terus sesimpel selesai. itu benefit yang perlu kita edukasi ya. Jadi kita kasih pengumuman yang luar biasa kepada nasabah kita, apalagi kalau memang pas ini sudah masuk mendekati Ya. ulang tahun polis gitu ya. Dan kita lihat nasabah kita kemarin nggak ada klaim sama sekali, dan bisa kita datang ke nasabahnya, kita jelaskan lagi, dan ini sesuatu yang mereka tunggu gitu. Jadi sesuatu yang Iya. benefit yang memang sesuai dengan apa yang kita janjikan di awal ya tahun lalu gitu ya, dan ini manfaatnya saat ini gitu ya. Dan kita juga Bapak Ibu mungkin gini, kita mau tanya sih Bapak Ibu di Zoom, siapakah gitu atau yang pernah gitu melihat Securities App-nya atau bahkan punya ya ANC Shield-nya ini gitu ya, yang sudah lebih dari 10 bulan gitu ya. Hmm. Apakah pernah lihat nih di Securities Box-nya ada nggak Saldonya berapa sih? Gitu. saldonya dari wellness Ya. benefit-nya ini gitu ya. Karena Iya. kalau materi kita sudah selesai karena memang Udah sesimpel selesai. itu Bapak Ibu. Yang terpenting seperti begini, kadang nasabah itu pada saat kita dijelaskan setahun yang lalu kan dia oh ya ya aja ya lupa, bahkan atau mungkin memang belum disiapkan buat benefitnya ini kan untuk aplikasinya. Tapi sekarang ini sudah ada, Bapak Ibu bisa datengin lagi ke para nasabah-nasabahnya, memberikan berita gembira ini bahwa setahun tidak klaim kita memberikan apresiasi gitu ya, selamat selalu sehat selalu selama 1 tahun, dan kita memberikan reward benefit dalam bentuk saldo atau dalam bentuk awareness benefit di dalam aplikasi nasabah itu, dan Securities itu App. bisa digunakan betul sekusen dan bisa Ya. digunakan untuk beberapa tadi manfaatnya, mau vaksin kah, mau medical check up gitu ya. Ini berlaku sekali lagi untuk si tertanggung ya, untuk satu orang ya. Jadi untuk si manfaat tertanggung yang memiliki produk ini. Dan sekali lagi tidak bisa diuangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi remind aja Iya. Bapak. Kecuali di reimburse bisa ya berarti ya. Di Mau reimburse vaksin, di reimburse ya, ya. ya Ya, betul karena prosesnya vaksin reimburse ya. ya. Jadi ada penggunaannya. Ya, Jadi untuk reimburse atau untuk deductible kalau mungkin yang modelnya pakai hiper ya. Ya, dan diingatkan sekali lagi nih Bapak Ibu. Mulai berlakunya adalah 19 Januari ya. Jadi kalau sekarang mau dicari di Sekesepnya memang masih belum ada menunya, belum keluar. Ya, untuk outstanding deduction itu baru nanti per 19 Januari. Ya. Dan pastikan nih Bapak Ibu, bagi yang sudah eh, punya endorsement, jadi endorsement yang lama itu masih belum ada manfaat outstanding deduction. Jadi kalau kita buka website kita, jadi nanti ada pilihan wellness benefit ya namanya sekarang ya. Kalau dulu kita kenalnya sebagai wellness reward, sekarang disebut sebagai wellness benefit. Itu kalau diklik itu masih belum ada pilihan outstanding deduction. Ya, outstanding deduction nanti baru efektif per 19 Januari. Nah, ini paling nggak teman-teman udah tahu dulu sehingga nggak kaget gitu ya. Oh, udah ada akhirnya ya. Saya sering dapat pertanyaan nih Bu Wati ini, Pak, sudah bisa belum? Belum. Udah bisa belum? Belum. Kapan ya Pak? Saya waktu itu belum bisa jawab, tapi sekarang saya udah bisa jawab. Minggu depan sudah bisa. Iya. Ya? ya untuk pengurang premi ya Pak. Iya, dan ini akan menjadi nilai jual juga ya dari teman-teman yang sekarang mungkin masih ragu-ragu, nanti jualnya nunggu dulu deh gitu ya. Nah, sekarang saatnya mulai jualan ya. Karena bisa untuk pengurang premi dan sangat mudah sekali cara penggunaannya, cukup lewat aplikasi Sekis App, kemudian silakan diklaim. Nah, udah kelihatan tuh jumlah outstandingnya berapa, tinggal diklaim gitu aja. Ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau penjelasan sih selesai ya Pak ya. Sudah, Oke. mungkin Bapak Ibu Tanya ada yang mau jawab. ditanya jawab Iya. apa saja mungkin. Kalau tidak ada konflik kita open mic aja kali ya Pak Boleh, boleh, ya. open mic juga boleh. Silakan open mic yang mau bertanya. Siang Pak Sukmo. Wah, Bu Mulyati. Gimana, Tadi Bu? saya dengar ada Hmm. misalnya outstandingnya 1,5 juta. Kemudian klaimnya 3 juta. Artinya melampaui outstanding kan nggak bisa. Apakah kita Bisa, nggak Bu. bisa klaim separuh aja? Bisa, Bu. Jadi kita Oh, bisa. pakai benefit kita 1,5 dipakai semua, berarti nanti permit jatuh temponya cukup bayar sisanya gitu. Bahkan kelihatan tadi di slide yang terakhir tadi kan
sudah ada pembayaran berapa yang masih outstanding. Jadi itu yang mesti dibayar. Iya, Gitu. thank you ya Pak Sukma. Jadi bisa. Mau dipakai sebagian boleh, misalkan kita taruhlah punya 10 juta gitu ya, premi jatuh tempo 5 juta. Kita pakai 5 juta aja, 5 jutanya disimpan lagi, itu pun juga bisa. Jadi bukan seperti pencarian investasi ya, kalau di tradisional ya harus cari semua, ini enggak. Ini bisa sebagian. Mau dipakai sebagian, mau dipakai seluruhnya, enggak ada masalah. Bisa semuanya. Maksud saya begini loh Pak, klaimnya kan 3 juta, sedangkan spending yang klaimnya, preminya. Klaimnya 3 juta melampaui outstandingnya gitu loh Pak. Kan nggak bisa tadinya kalau saya mendengar itu kan. Jadi kita klaim yang 1,5 juta aja, artinya kita nombok 1,5 juta, bisa nggak kayak gitu? Ya, bisa. Oke, thank you. Bisa, boleh. Itu kan sebenarnya juga tabungannya nasabah ya. Tabungan nasabah mau dipakai untuk vaksin, mau dipakai untuk seolah bayar premi sebagian, boleh. Gitu. Ya, mungkin Pak Sukma. Boleh Bu, tenang, bisa. Ya. Tagihan 3 juta, saya cuma punya 500.000 gitu ya di benefit saya. Saya pakai 500.000-nya, berarti tinggal 2,5 juta lagi yang perlu dibayar. Itu bisa. Siang Pak Sukmo, itu berarti Ya, nanti Bu Mega. di Sequis app-nya kelihatan ya? Untuk Kelihatan benefit outstanding-nya. Kelihatan outstanding-nya berapa? Kalau dia kemarin-kemarin baru udah program Sequis app-nya yang lama, jadi sekarang tetap nanti bakal kelihatan setelah 19 Januari. Tetap kelihatan Bu. Ya, itu kan ada menu baru gitu. Jadi Oke, kalau jadi sekarang belum ada outstanding deduction, nanti akan ada outstanding Ya. deduction. jadi untuk Betul. pembayaran selanjutnya misalnya dia bayar 10 juta bisa dipotong ya dengan Bisa, benefit dia. betul. Kalau kemarinnya pertama kali kan kita cuma bisa dipotong itu ya untuk vaksin, ya. Betul. Itu reimburse ya. Kalau sekarang bisa untuk premi ya. Bisa. Wah, Sudah bukan sekarang ya, nanti. Nanti 19 Januari ya maksud aku 19 ya. Januari ya. Oke. Sip, Terima kasih sip. Pak Kutmo ya. Sama Bu. Ya. Oke. Pak Sukmo, mau tanya berarti ini diperbarui ya untuk pembayar premi itunya yang dapat 10% atau 15% itu. Sama Bu, kalau ini sama. Nggak ada pembaruan. Jadi kan begitu nggak ada Kan klaim, dulu Pak bisa, sekarang sudah bisa mulai berapa Januari ya? 19 Januari. Bayar premi uangnya yang 10% itu untuk mengurangi pembayaran premi. Iya betul, untuk pembayaran premi udah bisa mulai per 19 Januari. Berarti kalau yang kiper 15% dapat, kalau Betul. data kiper dapat 10% ya? Betul. Soalnya terlambat tadi masuknya. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu, betul. Itu Iya. rewardnya, jadi benefitnya itu akan masuk kalau kiper 15%, kalau non kiper 10%. Terus kemudian itu bisa digunakan untuk pengurangan premi, bisa digunakan untuk yang lain juga boleh. Tapi Walaupun kita nggak ikut kiper itu tetap kita dapat 10%. kalau non kiper 10% Bu, betul. Sudah. Betul. Yang penting nggak ada klaim ya, nggak ada klaim. Ya, nggak ada klaim yang disetujui. Jadi kalau misalkan ada klaim yang ditolak, ya nggak apa-apa, itu masih utuh. Artinya belum ada klaim. Apa Nanang? Cucu saya kan ada ditawarin dari endorsement untuk ini ada yang ada kiper sama enggak. Tapi cuma karena terlambat itu saya nggak buka. Saya nggak buka, tahu-tahu udah lewat September. Oh, saya. Itu udah nggak tahu. Karena kapanan kan ada Zoom, kita minta biar siapa yang dapat dikirim ke kantor. Jadi nunggu di kantor, jadi nggak buka-buka pas Desember nganggur baru buka-buka. Waduh, lewat yang ini. Saya itu ya. Iya. Itu nggak bisa dikasih gini keringanan. Biar boleh kok Bu dirubah Bu, cuman memang underwriting ya Bu ya. Karena promo non medisnya udah lewat kayaknya ya. Tapi boleh dirubah ke sheet, itu boleh. Mau upgrade mau downgrade itu boleh. Nanti bisa check up lagi itu repot. Check up lagi tergantung sih, kalau nggak ada klaim sebelumnya nggak perlu check up sih Bu. Oh gitu. Apalagi kalau masih anak-anak ya, anak-anak dan nggak ada klaim itu lebih mudah. Tentu mengisi form ya, ada form
pernyataan kesehatan itu wajib. Umur baru berapa? 30-an sih. Kalau cucunya baru 14-an. 14. Oh, 30 ya, ya nggak apa-apa. Tulis di checklist semua. Ya, nggak apa-apa Bu. Artinya bisa kok berubah ke shield gitu ya. Apalagi shield ini kan punya keunggulan ada eh, wellness benefit ini ya yang nggak ada di produk yang lain. Nah, jadi boleh kalau memang mau ke sini ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Iya. Pak Sukmo mau tanya, cuman di Iya, Bu. Shield ini kan kita punya rumah sakit nggak sebanyak yang ke IMC gitu ya Pak? Masa Bu? Sama nggak? Kan agak beda kan dia ada Sebenarnya yang grade 1, grade 2. sebenarnya 97% menurut saya 97% sama Bu. Jadi Tapi kan memang dia ada ada beberapa pilihan. rumah sakit yang tidak non preferred. Itu yang memang Ya. spesial ya tapi non preferred ini Ibu Mega di mana Bu tinggalnya? Saya di Citra Garden Pak. Citra Garden ya. Di Jakarta itu sekitar ada 8 atau 10 paling banyak rumah sakit non preferred dari sekian ratus rumah sakit gitu. Jadi kecil sekali menurut saya. Tapi kan ada yang grade 2-nya Pak, yang 80% doang di cover rumah sakit loh. Ya itu yang non preferred Bu. Saya sebutnya non preferred. Kalau yang preferred itu jauh lebih banyak Bu. Oh, bukan Iya. bukan untuk saya Pak, nasabah saya. Iya. Maksud saya sebetulnya nggak perlu khawatir karena saya boleh bilang 97% itu sama dengan yang lain. Kalau yang lain di luar cakupan, berarti kalau di sini punya out of network gitu, sama-sama nggak bisa klaim di situ, ya sakit yang dihindari, blacklist lah gitu kan. Tapi kalau yang preferred 97% sama. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Bu, ya jangan khawatir kalau masalah rumah sakit ya. Dan Iya. ini masih berkembang dan rumah sakit sebenarnya yang masuk di non preferred itu mereka juga mencari cara supaya bisa masuk ke preferred juga. Jadi lama-lama mungkin non preferred akan habis ya. Bahkan di Jawa Tengah itu hanya ada 1 rumah sakit yang non preferred ya. Rata-rata kalau rumah sakit tentara atau RSPAD, kalau di Jakarta RSPAD ya, nah itu non preferred memang. Ya, tapi kalau yang lain-lain sih kebanyakan preferred. Aman ya Pak? Aman. Oke. 90%. Pak Sukmo, Ya, Pak Bu. Sukmo saya mau tanya, ini Iya. dengan Fani. Ya, Saya Bu. mau tanya itu untuk poin rewardnya itu betul ya tidak akan expired kapanpun ya Pak ya, kita bisa timbun sampai kalau umpama preminya pada saat tua kita potongkan pada saat itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, malah dikumpulkan dulu Bu. Kalau baru 1 kali itu mungkin masih kecil relatif dikit kan cuman 15 atau 10% ya. Iya, ratusan ribu. Kumpulkan aja dulu nggak apa-apa. Jadi Nggak akan ada expirednya betul ya Pak ya? Nggak. Selama Tapi produk kalau- masih ada nggak akan expired. Kalau umpama tahun ini klaim itu akan ke tahun depannya nggak dapat, tapi kalau tahun depannya nggak klaim dapat lagi gitu kan Pak ya? Iya betul. Pokoknya dianya 12 bulan ke belakang nih nggak ada klaim maka dapat. Oh ya. Sekali lagi diingatkan ya bahwa dapatnya benefit ini adalah 2 bulan sebelum ulang tahun polis. Ya selalu 2 bulan sebelum ulang tahun polis. Jadi sebelum jatuh tempo itu udah kelihatan nih masuk poin nih. Gitu. Oke. Thank you Pak. Ya, sama-sama Bu Ani. Oke, memang luar biasa ya Shield ini ya. Semoga teman-teman semua juga melihat bahwa ini sebuah keunggulan yang membuat kita jadi lebih pede untuk jualan servis AMC Shield. Pak Sukmo, dulu kan Iya. nggak bisa rumah sakit yang tidak kerjasama kan nggak dibayar. Rumah sakit tidak kerjasama. Gini Bu, tidak kerjasama itu nanti jadi miss ya. Karena ada rumah sakit yang nggak masuk di daftar, itu tetap bisa kita reimburse dan diganti sebagai rumah sakit preferred. Yang diwaspadai adalah rumah sakit yang kan dulu gitu ceritanya. enggak. No, memang bahasanya begitu, tetapi kemudian dikoreksi karena jadi timbul salah paham ya. Karena sebetulnya kalaupun rumah sakit itu tidak ada dalam daftar, ya, Iya. tidak ada dalam daftar itu tetap bisa reimburse kok. Jadi Bisa. kita fokusnya ini aja. Yang rumah sakit yang preferred tuh bisa cashless. Rumah sakit yang out of network itu di luar cakupan itu nggak bisa sama sekali. Jadi dihindari aja. Ya, Reimburse jadi ya.
Ya fokus aja rumah sakit yang preferred udah aman. Ya, diusahakan sih. Iya, itu Nah, itu 90 aja yang kita lagi 95% lebih ini nanti. sama dengan yang ini. Jadi nggak perlu khawatir rumah sakitnya. Kalaupun nggak ada di daftar, artinya ini mungkin rumah sakit baru ya, rumah sakit baru atau dalam proses untuk mengajukan kerjasama, tetap bisa diproses secara reimburse dan diganti penuh. Gitu. Iya. Makasih banyak Pak Sumo. Sama-sama Bu. Ya. Pak mau tanya lagi, Hmm. itu kan 10 bulan itu kan timbul benefitnya. Kalau pertama ya Bu ya 10 bulan ya. Ya kan untuk Ya. yang pertama doang kan. Ya. Hmm. Nah, itu udah timbul. Seandainya bulan 11 dia ada klaim tetap berlaku ya yang itu ya. Tetap Akan berlaku, Bu. dihitung Kan udah cair, Bu. tahun berikutnya berarti ya. Ya, yang nanti yang 12 bulan berikutnya, berarti yang bulan 11. 12 sebelum jatuh tempo tahun depan itu nggak dapat Kena, karena ya. sudah ada klaim di bulan ke-11. Betul. Berarti timbul ini hanya pertama kali 1 kali doang, artinya buat yang 10 bulan. Selanjutnya tuh 12 bulan, 12 bulan, betul. 12 bulan Betul, gitu hanya ya. 12 bulan. Oke, makasih Pak Sukmo. Sama-sama Bu. Jadi sebetulnya sudah teman-teman udah menguasai ya shield ini ya. Cuman kemarin nunggu-nunggu kapan nih ya bisa potong premi nih. Iya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Pak Sukmo mau tanya lagi, kalau seandainya tahun ini dia Iya, nggak ada klaim, Oke. terus dia dapat kan yang Dapat, 15 besar karena dia Oke. pakai Dapat. kipernya lumayan Oke. besar. Oke. Terus tahun berikutnya lagi dia ada klaim ceritanya. Ada klaim, oke. Nah, tahun ketiga itu dia nggak ada klaim lagi, dapat nggak? Dapat dong. Pokoknya selama 12 bulan itu nggak ada, kan dilihatnya hanya 12 bulan ke belakang. Selama 12 bulan belakang nggak ada klaim, Jadi bisa dapat lagi. tahun ke-1 dia nggak ada klaim dapat, tahun kedua Dapat. dia ada klaim nggak Tolong. dapat. Tolong ya. Tahun ketiga dia nggak ada lagi. klaim lagi, itu Dapat lagi. dapat ya Pak ya. Yes. Jumlahnya tetap sama ya kalau pakai kita 15% ya. Ya, sama 50%. Tetap. Jadi periode observasi itu adalah 12 bulan ke belakang gitu ya. Pak, itu 15%-nya dari jumlah premi ya Pak? Premi kesehatannya ini. Oh dari premi Ya. kesehatannya yang Iya. full kali 15%. Iya. Oh bukan dari semuanya ya? Jangan Bu. Waduh, tekor sekres nanti ya. Udah kasih komisi, udah ini pasti 15% lagi ya. Aduh, bahaya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Bu Willian tadi mau nanya lagi, Bu Willian. Saya mau tanya tadi Pak, Ya, kalau sudah klaim enggak dapat, kalau lagi 12 bulan enggak ada klaim baru dapat. Itu berarti gitu jalannya. Sudah Ya. kan dijawab baru. oh, sudah terjawab ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Waduh, nantang. Saya jadi semangat nih ya kalau gini ya. Karena Oke. memang pembahasan kita Gimana, Pak? simple ya Pak Sukmo ya. Simple. Pembahasan yang sebelumnya juga pernah dibahas juga masalah wellness benefit ya, yang ada 4, nah sekarang ada tambahan yang baru. Yang perlu diperhatikan sebenarnya ini akumulasi, dia tetap akan ada selama polisnya aktif ya. Jadi Iya, harus betul. dijaga. Jadi kalau polisnya batal, lapse gitu ya, ininya juga Iya, hangus otomatis. gitu. Iya, Jadi otomatis. perlu Waduh. diperhatikan gitu ya untuk keberlangsungan polisnya supaya tetap aktif dan nilai ini bisa diakumulasikan atau dikumpulkan ya, misalnya udah kekumpul pakai sedikit gitu nggak apa-apa, itu nanti Boleh. kita tahun depan nggak klaim lagi dikumpulin lagi, tapi kalau tahun depan berikutnya klaim ya nggak masalah, toh ini tidak mengurangi gitu Mas Mo ya. Nggak hilang ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan Bapak Ibu juga untuk mengedukasi tentang IMCCR ini gitu ya. Jadi artinya kalau nggak sakit ya kita nggak rugi gitu ya, karena satu sehat, kedua dapat tambahan 10 Ada sampai cashback-nya. 15% gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lanjutannya? Tampaknya udah semangat tuh jiwa semua berarti. Ya. Oke, karena ini memang sesuatu yang teman-teman sudah tahu dan ini hanya ada penambahan yang sudah ditunggu-tunggu, tinggal langsung gas aja gitu ya, karena memang ya berarti ada 5 benefit
wellness benefit yang bisa kita informasikan dan bisa dimanfaatkan ya, dimaksimalkan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kami bisa mengakhiri kelas yang hari ini Bapak Ibu, dan semoga apa yang sudah diberikan oleh Sekus ini juga bisa jadi penyemangat, bisa menjadi pintu membuka pembicaraan baru lagi dengan nasabah existing kita gitu ya Bapak Ibu, bisa menjelaskan. Oke, baik, dan selanjutnya kita bisa menyudahi kelas ini Pak Sukmo ya. Yes, tapi jangan khawatir, di waktu yang akan berdekatan akan ada update baru juga ya. Jadi nantikan update dari SPAE. Oke, nantikan, dan Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah setting goal settingnya sudah di range di awal tahun, dan Sekus pasti akan memberikan booster yang bisa meningkatkan gitu ya untuk Semangat kita ya. semangat kita 2026. Oke, itu saja Pak Sukmo. Ya, Oke, baik, terima kasih. Tambahan lagi, dan kita akhiri dan kita ucapkan semangat pagi. Semangat. Terima kasih.